Hari ini kita akan belajar tentang LGBT yang lagi marak-maraknya ya, LGBT ya. Ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari LGBT ini. Ya mungkin secara definisi singkat semua teman-teman sudah tahu ya, lesbian, gay, biseksual, transgender. Hari ini kita akan melihat pandangan-pandangan mengenai LGBT baik itu dari sisi gereja, Protestan, Katolik, dan bagaimana Alkitab memandang LGBT. Oke? LGBT itu lesbian, gay, biseksual, transgender. Bahkan kalau sekarang namanya itu sudah dipayungi di dalam LGBTQ, begitu ya. Nah, secara lesbian ini istilah yang diambil dari sebuah pulau Lesbos, yang mana perempuan di pulau tersebut menyukai sesama jenis. Lesbian adalah perempuan yang memilih mengikatkan diri secara personal, baik psikis, fisik, dan emosional dengan sama perempuan. Nah, kalau gay, laki-laki yang mempunyai ketertarikan dengan laki-laki. Biseksual, baik laki-laki atau perempuan yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap laki-laki sekaligus perempuan pada saat bersamaan. Jadi banyak nih orang udah menikah, tapi dia juga punya simpanan yang sesama jenis, karena dia bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Banyak nih di kota-kota besar ya. Transgender, ini seorang yang menggunakan atribut gender berlainan dengan konsepsi yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Khusus transgender ini menjadi masalah atau isu yang sangat-sangat hangat akhir-akhir ini, karena akan dibuat yang namanya KTP transgender. Jadi nanti katanya di jenis kelamin itu dikosongkan atau ditulis transgender, dan katanya ini akan masuk Indonesia. Ini sudah sangat mengerikan ya, mengkhawatirkan tentang LGBTQ ini. Maka saya harap orang gereja, pelayan Tuhan harus peka dan bisa memiliki pandangan-pandangan yang sehat terhadap hal ini ya. Kita harus memiliki prinsip, oke? Nah, fenomenanya kenapa ini dikatakan fenomena ya? Yang pertama, karena mereka mempunyai hak asasi yang sama katanya. Mereka selalu menggunakan HAM untuk melegalkan perbuatan mereka. Ini yang disebut fenomena. Oke? Jangan ngomong dulu dosanya, tapi kita lihat fenomenanya secara sosial di masyarakat dan di sebuah negara. Ya. Kelompok ini selalu mempunyai pergerakan. Ya. Selalu ingin memiliki legalitas di dalam kalangan masyarakat di suatu negara. Nah, ini nih. Ya, kita lihat misalnya. Penerimaan ini sudah bervariasi, khususnya di Amerika dan Eropa ya. Data menunjukkan LGBT di Amerika diakui sejak 2003 sesuai keputusan Mahkamah Agung dan PBB. Bahkan negara Eropa lainnya sudah mensahkan gerakan ini, dan teman-teman sudah tahu ya konsekuensinya bahwa ketika laki-laki di Amerika ingin menikah dengan laki-laki, itu harus diberkati pendeta. Nah, ini nih. Kalau pendeta tidak mau memberkati, maka pendetanya kena sanksi hukum dan bisa dipenjara. Jangan sampai ini masuk ke Indonesia. Ini yang perlu kita tentang ya, dan kita perlu memberikan pendapat dan prinsip yang teguh. Karena di belahan dunia barat, waduh, ini sudah merajalela. Jadi laki-laki dan laki-laki itu sudah sangat normal menikah di sana, perempuan dengan perempuan juga sudah sangat normal menikah di sana. Nah, ini yang saya sebut fenomena, karena mereka selalu punya gerakan untuk mensahkan dosa mereka. Jadi kadang orang bilang, dosa LGBT kan sama dosa perzinahan, ya kan, sama dengan dosa lain. Loh, ini punya gerakan. Itu bedanya mereka. Dan ini yang berbahaya. Oke? Dan ini adalah brand-brand atau perusahaan yang mendukung gerakan ini. Nah, yang menarik dari slide sebelumnya tadi, teman-teman perlu tahu, kenapa LGBT punya gerakan yang sangat masif dan terstruktur di berbagai negara dan bahkan akan masuk Indonesia. Karena di belakang mereka itu orang-orang hebat. Lihat, ada Google, ada Coca-Cola, ada Pepsi, ada Adidas, ada Nike, ada Starbucks. Semua brand-brand hebat di dunia, orang-orang kaya di dunia, pro terhadap LGBT. Sehingga mereka nggak takut untuk melakukan gerakan. Kalau kita mau bicara budget, waduh, nggak usah ditanya ya. Jangan-jangan sumbangan mengalir begitu deras untuk selalu melakukan gerakan terhadap LGBT ini. Makanya kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak punya payung hukum yang jelas, kalau kita tidak punya dalil atau ayat Alkitab menentang ini, wah, kita kalah, kita pasti kalah. Karena mereka punya orang hebat. Oke? Nah, ini tokoh-tokoh LGBT yang sangat terkenal, saya catat beberapa aja. Ada Karl Heinrich Ulrich, ya, dia menyuarakan hak homoseksual.
ini perempuan Barbara Gittings, dia mendaftarkan yang pertama kali hak sipil LGBT, bahwa LGBT itu bukan gangguan kejiwaan, dia berjuang untuk itu. Dan yang difoto ini sebelah kanan, ini adalah Harvey Milk. Ini orang gay terbuka yang terpilih sebagai pejabat publik, jadi seperti pejabat ya, seperti dewan di DPR atau MPR di kota San Francisco. Dan ini sudah difilmkan dalam film Milk, judulnya Milk, susu ya, Milk, susu, yang diperankan oleh aktor yang sangat terkenal di Hollywood, Sean Penn. Filmnya bagus, aku sudah nonton ya. Dan ini pejabat pertama yang gay di Amerika. Lalu ada Magnus Hirschfeld, ya, ayah dari transgenderism, ya. Dia juga berjuang untuk hak-hak kaum gay. Sudah dari dulu. Jangan kita bilang ini hal baru. Ini sudah sangat lama dan semua sudah memperjuangkannya. Dan sekarang sudah semakin gembar-gembornya. Mereka akan diterima 100%. Nah, ini yang bahaya. Nah, kalau soal penyebab, kita pasti harus mendengar dari berbagai sisi. Ada teolog dan psikolog dalam seminarnya. Ia mengatakan penyebab LGBT bukan genetika, tidak mungkin itu genetika. Kalau genetika, berarti kita bisa menyalahkan Tuhan, seperti itu kan. Ini dari Wallen Hooker. Lalu penyebab lainnya adalah pembentukan dalam keluarga. Nah, ini sangat memungkinkan, bisa terjadi kekerasan dalam keluarga. 81% ibu dominan, 67% ibu overprotective, ya. Kurangnya figur seorang ayah, atau perceraian, ini bisa menyebabkan anak menjadi LGBT. Bila anak-anak masih kecil, anak wanita diidentifikasi. Jadi wanita malah dikasih mainan cowok, atau yang cowok malah dibuat pakai pakaian wanita. Itu sangat berpotensi menjadi lesbian atau gay ya. Nah, kita perlu mendengar pendapat ahli. Andi Wijaya ini sangat terkenal ya. Teman-teman mungkin tahu, ini seorang dokter psikolog mengatakan LGBT adalah perilaku seksual yang dihasilkan oleh dinamika psikososio-spiritual. Ya. Ini berpengaruh sejak masa tumbuh kembangnya dari anak-anak. Itu maksud Dr. Andi. Lalu ada menurut si Jabat, ini juga seorang teolog juga ya, psikolog. Lesbian atau gay itu karena pembentukan dari usia dan 3 tahun sampai 5 tahunnya tidak terbangun jati diri seksualnya. Ya. Laki-laki dan perempuan akan mengidentifikasikan diri mereka dengan ayah dan ibunya. Jadi jika orang tua gagal, maka tumbuhlah bibit homoseksual dan lesbian. Oleh sebab itu orang tua harus belajar psikologi anak sedini mungkin. Bahkan banyak pendeta mengatakan di gereja kita harus memberikan pengajaran Alkitabiah tentang LGBT. Itu bukan hal yang tabu. Terhadap remaja, kepada jemaat umum kita harus memberitahu tentang bahayanya LGBT. Jangan gereja melulu soal doktrin atau dogma, tapi harus memberikan pengajaran-pengajaran seperti ini, termasuk juga tentang seks. Ya, ini yang jarang ditemukan di mimbar gereja. Nah, dari berbagai sisi, dari luar negeri ya, ini seorang psikoanalis, Alan Schwartz. Nah, ini dia mengatakan LGBT itu bisa genetik. Wah, ini aja sudah menemukan banyak sekali perbedaan ya. Kromosom X yang diturunkan dari ibu kanan membawa keragaman gen yang membuat seorang menjadi gay. Wah, ini mengerikan nih. Menurut pandangan medis, adanya masalah biologis yaitu genetik, endokrin, dan neurologik. Ini bahasa kedokteran. Dan menjelaskan bahwa homoseksual itu kondisi nature, bukan nurture. Itu bukan nature, tapi nurture ya. Jadi katanya alami loh itu. LGBT dari lahir, dari genetik. Wah, kita kalau dari pandangan Alkitabiah tidak akan menerima itu ya. Homoseksual dan biseksual termasuk dalam gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan orientasi seksual dan dapat menular. Perlu digarisbawahi itu. Dapat menular. Dikatakan di sini dalam pandangan klinis diidentifikasikan dengan berbagai faktor yaitu genetik, neurologik, dan endokrin yang menyebabkan seorang mengalami same-sex attraction. Nah, jadi ada ketertarikan sesama jenis dan itu menular katanya ya. Dimensi psikologis merujuk kepada kekerasan fisik dan psikologi yang dilakukan dan pengalaman tersebut ketika anak-anak terbukti memiliki kaitan terbentuknya same-sex attraction, misalnya ayah memukuli anaknya, atau kekerasan terjadi KDRT atau perceraian, sehingga itu menanamkan benih kepada anak-anak dalam usia tumbuh kembangnya untuk memiliki benih lesbian atau gay. Wah, sangat mengerikan. Ini kita sebagai orang tua sangat penting memahami ini dalam mendidik anak nanti ya.
Nah, di dalam dimensi sosial juga menurut konsep social learning theory, menyatakan bahwa perilaku tertentu dipelajari dari interaksi sosial seorang dengan orang tua, teman sebaya dan media, dan begitu juga dengan perilaku seksual. Maka itu kita perlu memperhatikan dan memagari, membatasi pergaulan setiap anak kita, saudara kita yang kayaknya dia ini bergaul terlalu dekat dengan sesama laki-laki terus gitu ya. Nah, itu bisa menjadi same sex attraction. Untuk bahaya LGBT mungkin teman-teman semua sudah tahu, bisa HIV, sifilis, hepatitis B, kencing nanah, gonore, kanker, stres, dan dampak sosialnya apa? Dikucilkan dan aneh. Khusus di Indonesia, lesbian dan gay masih dianggap aneh dan sering dikucilkan, bahkan diolok-olok. Tapi mereka sudah mulai go public. Ya. Kita bisa melihat di mal-mal besar, mereka sudah tidak malu lagi dan go public. Sudah sangat mengkhawatirkan ya. Ini bahaya-bahaya LGBT yang saya yakin semua orang tahu lah ya. Sangat mengerikan, apalagi kalau sudah kena HIV, AIDS. Ya. Nah, sekarang kita masuk apa kata Alkitab. Setelah tadi kita belajar dari medis, psikologi, sosial, dan kita melihat sejarahnya, sekarang yang paling terutama kita belajar dari Alkitab. Tentulah, Alkitab mengatakan hakikatnya manusia dua jenis kelamin. Ya. Hubungan seks laki-laki dan perempuan disebut heteroseksual, bukan homoseksual. Laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, nggak ada yang lain. Seks itu relasi, bukan rekreasi. Nah, itu pentingnya. Relasi, ada hubungan di dalamnya, pernikahan. Sekalipun dalam relasi suami istri, mereka menikmati rekreasi yang menyatukan hati untuk beranak cucu. Nah, perhatikan kalimatnya, bukan sperma bertemu sperma. Karena spermanya akan terbuang percuma. Jadi harus sperma bertemu dengan sel telur. Itu yang sesuai Alkitab. Dan seharusnya juga harus sesuai dengan kedokterannya. Nah, sesudah jatuhnya manusia dalam dosa, Adam dan Hawa terusir, sehingga rusaklah semuanya. Mulai dari seks juga rusak, hubungan seksual juga rusak. Sehingga terjadi apa? Selain dari pembunuhan yang dimulai dari Abel, Kain dan Habel, lalu mulai dosa seksual. Poligami, incest, dan termasuk apa? LGBT. Kita tahu kasus Sodom dan Gomora ya. Ya ini dia. Dan di mana kita tahu Alkitab mencatat Tuhan sangat membenci, menghanguskan Sodom dan Gomora. Bahkan korban penyimpangan seksual homo disebut dengan korban apa? Sodomi. Itu sebuah pengakuan masyarakat umum atas dosa seksual homoseksual Sodom, diambil dari kata Sodom, yaitu sodomi. Kemudian di masa Taurat langsung dibuat aturan oleh Allah yang disampaikan kepada Musa dalam Imamat 18, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Kekejian harus dilenyapkan. Dalam Perjanjian Baru juga, Paulus mengingatkan, ini kita sudah bahas ya di kitab Roma ya, Roma pasal 1 ya, bahwa mereka melakukan perbuatan yang aneh, meninggalkan istri dan berbuat mesum dengan laki-laki. Dan untuk homoseksual, Rasul Paulus menyebutnya pemburit dan akan tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahaya sekali. Ini jelas ayat Alkitabnya. Nah, sekarang kita lihat pandangan tokoh. Ini yang menjadi titik penting dalam penjelasan kita di dalam YouTube ini nanti, di dalam slide-slide ini. Kita mulai dari Katolik, yang diwakili oleh Paus Fransiskus kemarin membuat statement yang cukup viral ya. Ada yang bilang kontroversial. Kata-katanya seperti ini. Orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam sebuah keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan memiliki hak atas sebuah keluarga. Tidak ada yang harus dibuang atau dibuat sengsara karenanya. Banyak orang menganggap, bahkan media, langsung mengambil bahwa Paus Fransiskus menyetujui homoseksual atau LGBT. Sebenarnya enggak ya. Dari kalimatnya kan jelas ya. Yang dituntut oleh Paus itu haknya di dalam keluarga gitu loh. Jangan dibuang gitu loh. Jangan dianggap bukan anak, jangan diasingkan, jangan dikutukin, begitu ya. Jadi Paus ingin menyampaikan keluarga jangan berperilaku diskriminatif, ya. Tapi memang Gereja Katolik mengajarkan kecenderungan homoseksual tidak berdosa. Perhatikan kalimat ini supaya kita jangan salah paham. Perhatikan, Gereja Katolik mengajarkan kecenderungan homoseksual itu nggak berdosa, tapi perbuatan homoseksual adalah dosa. Kita perlu tahu kalimat ini ya. Misalnya gini, kalau dia memang mengakui dia gay, ada ketertarikan kepada sesama jenis, tapi dia tidak mengganggu society, masyarakat, dan dia belum pernah melakukan hubungan gay, bukan menjadi pemburit, itu tidak berdosa. Karena itu memang ada penyimpangan seksual.
Perhatikan kalimatnya. Penyimpangan seksual. Kenapa? Karena kelainan seksual itu banyak dialami oleh orang normal. Betul dong? Ada orang di dalam suami istrinya mengikuti gaya-gaya di film biru, ya, film dewasa. Harus beginilah, harus pakai kostum lah, harus dicambuk-cambuk lah. Itu kan kelainan. Gitu. Tapi kan dia melakukannya sama istrinya. No problem. Tapi kalau homoseksual itu sudah melakukan kegiatan homoseksual secara rutin, nah itu dia yang masuk di dalam homo yang berdosa. Lalu dikutip dari Pastor James Martin, seorang imam Yesuit Katolik, dalam bukunya Building a Bridge, dia katakan gini, dukungan prosperity diskusi yang jelas dan secara publik untuk serikat sipil. Perhatikan, serikat sipil. Sesama jenis menandai tahap baru dalam hubungan gereja dengan orang LGBTQ. Tapi serikat sipil bukan mendukung dan melegalisasi semua perbuatan mereka. Bukan berarti harus diberkati dalam gereja. Tidak ya. Itu maksud dari pandangan Katolik. Walaupun ini sering sekali dipelintir oleh media, bahwa Katolik sudah menyetujui LGBT. Ya, sekarang saya ambil dari Protestannya yang diwakili oleh PGI. Ini lebih kontroversial. Ya, PGI. Saya mengambil beberapa poin, karena poinnya sangat banyak. Teman-teman bisa cek di Google langsung. Poin pertama, jelas, manusia dan gambar citra Allah sempurna, oleh karena itu harus dihormati, junjung tinggi, no problem. Saya ambil poin 7 langsung. Ada beberapa teks lain dalam Alkitab yang diinterpretasikan secara kurang tepat, sehingga tadi itu seolah menghakimi kaum LGBT, kata orang PGI. Jadi misalnya ayat di Sodom dan Gomora, ayat Paulus di Roma tadi, itu kita katanya terlalu menafsirnya dangkal. Sehingga kita terkesan menghakimi LGBT. Itu maksud surat dari petinggi PGI. Jangan ditafsirkan terlalu dangkal, itu mengarah kepada dosa LGBT katanya. Wah, di sini cukup saya pertanyakan. Ya, di sini sering terjadi perdebatan. Poin 9, gereja sebagai persekutuan yang inklusif dan sebagai keluarga Allah harus belajar menerima kaum LGBT. No problem, nggak ada masalah dengan poin ke-9 ya. Sebagai tubuh Kristus, kita harus memberikan kesempatan agar mereka bertumbuh. Yes, kita harus mendukung dan menerima mereka ya. Mendukung dalam arti untuk bertobat ya, pastinya. Nah, poin ke-12, lihat nih. Ini agak kontroversial. PGI menghimbau agar gereja-gereja, masyarakat dan negara menerima, no problem, dan bahkan memperjuangkan hak-hak dan martabat kaum LGBT. Kita harus tanda tanya di sini. Kenapa ada kalimat memperjuangkan hak-hak dan martabat kaum LGBT? Ini adalah poin resmi dari surat PGI. Teman-teman bisa cek Google nanti. Oke. Di sini saya pertanyakan bahwa seakan-akan PGI memang memihak dan sedikit kompromi terhadap kasus LGBT itu. Ya. Dan bahkan pernyataan penutup mereka, LGBT pada dirinya sendirilah bukan sebuah persoalan. Oh, tunggu dulu. Dikatakan selanjutnya, LGBT menjadi persoalan karena kita yang mempersoalkan. Waduh, saya rasa kita tidak setuju ya. LGBT itu persoalan dong. Persoalan dalam arti apa? Tadi saja dari segi medis dan psikologi itu sudah dikatakan apa? Bisa jadi penyakit, itu kejiwaan. Itu kan persoalan. Dan itu mengganggu masyarakat kan? Lalu dikatakan PGI, kita yang memberikan stigma negatif. Oh tidak, bukan kita. Tapi Alkitab. Dan juga sosial. Ya kan? Makanya saya katakan tadi di Indonesia tidak sepenuhnya menerima kaum LGBT ini. Kita lihat di mall, kita biasanya langsung mencibir atau mengolok-ngolok kan? Itu sudah menjadi ciri khas orang Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan sikap yang matang, rendah hati, rasional, serta kemampuan bersikap adil dalam menyikapi kasus ini. No problem. Tapi jangan kita memperjuangkan hak mereka dan menganggap ini bukan persoalan. Begitu ya. Kita menjauhkan diri dari kecenderungan menghakimi atau menyesatkan siapapun. Hati-hati dengan kata menghakimi, karena itu terlalu luas. Saya rasa surat PGI sangat kompromistis terhadap LGBT, dan memang kemarin sempat viral bahwa dikatakan PGI terkesan setuju dengan gerakan LGBT. Lalu bagaimana sikap gereja yang semestinya? Dan ini yang harus kita terapkan seharusnya ya. Dan ini memang kemungkinan besar, sebagian besar adalah pendapat saya. Pertama, gereja harus tegas menolak hubungan LGBT dan menolak pernikahan sama jenis. Tidak boleh diberkati. Apapun alasannya, mau atas nama HAM, tidak boleh diberkati. Kalaupun akhirnya dilegalkan hukum di Indonesia seperti di Amerika dan Eropa, pendeta yang setia tidak boleh memberkati walaupun di penjara. Itu dari risiko kita sebagai pelayan Tuhan yang benar. Tidak boleh. Dan gereja juga harus memberikan penyuluhan bahwa dosa homoseksual bukan lebih buruk dari dosa lainnya. Semua dosa sama, berakibat maut, upah dosa adalah maut. Tapi gereja harus menyatakan kasih dan penerimaan terhadap LGBT. Tetapi gereja harus punya posisi untuk menolak setiap gerakan LGBT
apapun resikonya. Makanya bukan memperjuangkan, harus menolak setiap gerakan mereka. By the way, memang PGI setuju dalam suratnya juga di poin terakhir bahwa mereka tidak memberkati. Dan katanya harus ada diskusi lebih lanjut. Mereka tidak memberkati pernikahan sama jenis di gereja. Gereja juga jangan menghakimi orientasi homoseksual sebagai dosa. Namun ketika mereka melakukan hubungan itulah, maka itu berdosa. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sama seperti orang normal heteroseksual memiliki dorongan seks itu wajar. Namun ketika berhubungan seks di luar pernikahan, barulah ia berdosa. Gereja harus membantu kaum homoseksual untuk dapat mengatasi dorongan seksual mereka dengan konseling. Ini yang paling utama. Bimbingan rohani, komunitas yang benar, dan memfokuskan hidup mereka untuk Tuhan. Tidak ada jalan lain. Perobatan. Dan secara konseling yang benar, kita laki-laki harus melayani perempuan, lesbian. Pendeta perempuan atau konselor perempuan harus melayani yang homo. Tidak boleh sesama jenis saling pelayanannya. Pokoknya harus ada bimbingan, komunitas yang sehat, penerimaan. Tapi harus kita nyatakan, itu adalah dosa dan tidak menyenangkan Tuhan. Jangan kita malah setuju, jangan kita bilang itu memang karena sudah cinta, tidak bisa ditolak. Nggak ada itu semua. Karena dasarnya secara alkitabiah dan sosial, itu memang tidak normal. Ya. Walaupun banyak pihak medis, banyak ilmuwan menyatakan dari genetik lah, itu bukan penyakit lah, itu bukan kejiwaan lah, tapi fondasi dasar kita adalah Alkitab. Saya harap semua petinggi-petinggi gereja, termasuk PGI dan juga rekan kita Katolik, harus tegas. Dan salah satu keuntungan kita di negara yang banyak agama dan suku bangsa ini, saya rasa memang Indonesia bisa bersatu untuk melawan ini. Mungkin kita bisa bersatu juga dengan agama teman kita yang Muslim, karena mereka juga tidak setuju dengan gerakan LGBT. Karena lihat, transgender sudah masuk KTP, kita nggak tahu apakah gerakan yang di Eropa atau Amerika akan masuk sampai ke hukum-hukumnya di Indonesia. Jangan sampai gereja memberkati pernikahan sama jenis di Indonesia. Ini referensi dari saya, bisa dilihat. Intinya, gerakan LGBT kita harus pahami dan kita memiliki pandangan yang kuat di dalam Alkitab. Sekian. Baik, teman-teman. Ada yang ingin dipertanyakan? Bisa 1-2 pertanyaan? Silakan. Mau bertanya, Bang. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gay dan juga lesbian itu kan mungkin bisa dikonseling gitu ya, supaya bertobat. Nah, tapi kalau misalnya masalahnya transgender gitu, menurut Alkitab gimana ya? Soalnya kan kalau transgender itu kan berarti dia udah mengganti kelaminnya kan. Yang tadinya misalnya dia laki-laki, dia berubah menjadi seorang perempuan gitu. Artinya ada ketidaksenangan terhadap dirinya atau jati dirinya yang sebelumnya. Nah, itu pandangan menurut Alkitab bagaimana? Dan kalau misalnya di konseling pun, jatuhnya gimana gitu. Soalnya kan udah sempat berubah gitu. Iya, memang untuk transgender ini menjadi isu yang sedikit berbeda dengan lesbian dan gay. Kenapa? Makanya Indonesia sudah mau menerbitkan KTP-nya karena katanya lebih diterima. Padahal kalau dasar Alkitab sudah sangat jelas, Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Tapi memang ada satu kasus yang saya baca dan juga penelitian medis. Nah ini perlu teman-teman ketahui. Ada orang yang terlahir, ada penisnya, ada vaginanya. Pernah baca? Ada loh. Dan ini memang 1:1 juta. Pernah Kak, tahu Kak itu Kak? Hemo apa katanya? Hemoprodit gitu ya? Iya. Jadi memang ada yang lahir secara dua alat kelaminnya dan kita ini menemukan kesulitan untuk menentukan jati dirinya dan akhirnya dokter secara medis melihat kromosomnya, melihat gennya, oh dia lebih ke laki-laki dan akhirnya yang vaginanya dibuang. Dan sejalannya waktu bisa jadi dia nggak senang dengan kepribadiannya dan memiliki alat kelamin pria dan akhirnya dia malah kecewek-cewekan. Dan sampai sekarang dalam ilmu kedokteran ini sangat sulit. Tetapi kalau masuk ke ranah konseling, kita juga menemukan kesulitan. Karena ini kasus yang memang betul-betul nyata. Ya. Tetapi dalam konseling, tentulah dasar kita adalah Alkitab. Kita menyatakan bahwa kalau dia tidak terlahir seperti itu, ya kau hargai apa pemberian Tuhan. Jangan kau malah ingin merubahnya. Itu sebuah dosa yang sangat besar di mata Tuhan. Kau dikasih laki-laki, tapi kau mau jadi perempuan. Nah mungkin kan pertanyaan Romi tadi, kalau sudah kejadian, ini yang sulit. Ya, akhirnya bahkan secara KTP dan hukum dia yang dulunya perempuan sudah disahkan menjadi laki-laki. Ada kabar terbaru juga kita lihat di Indonesia, berita-berita dalam beberapa bulan lalu kan ya, seorang perwira ya kalau nggak salah ya, yang akhirnya diakui sebagai laki-laki padahal dia sebenarnya adalah perempuan.
konselingnya sangat sederhana. Yang pertama seperti tadi dijelaskan, penerimaan tetap penting. Tetapi aku mau katakan bahwa kita melihat kasusnya dulu. Apakah dia memang kasus yang karena kelamin ganda, atau memang karena ketidaksenangan dia hingga dia mengganti sendiri kelaminnya. Kalau ketidaksenangan dia mengganti kelaminnya, maka kita perlu tegas terhadap firman Tuhan dengan dia, bahwa kau telah melanggar perintah Tuhan. Tentulah kita tidak menyarankan dia mengganti kelaminnya lagi, karena itu menjadi suatu hal yang sangat ribet ya. Selain ribet makan biaya pastinya, tapi yang pasti pertobatan sungguh-sungguh yang luar biasa. Sampai sekarang dalam dunia konselor dan medis, Romi, itu belum menemukan jawaban kepastian terhadap transgender. Karena itu memang sangat sulit. Soal pergantian kelamin ini ya. Kita harus memberitahukan dia pertobatan yang sejati sungguh-sungguh. Kalau memang akhirnya dia merasa dia perempuan sejati, coba buktikan kau sebagai anak Tuhan perempuan yang sejati. Jangan itu hanya kau jadikan sebagai ekspresi dirimu yang senang dengan pakaian perempuan, senang dekat-dekat dengan teman-teman perempuan, padahal sejatinya kau dilahirkan dengan laki-laki. Jadi ini perlu dengan 3 unsur, gereja, keluarga, sosial masyarakat harus menerima dia, dan juga harus sama-sama membimbing dia. Kalau nggak sulit. Begitu kira-kira. Nah, terus kalau misalkan yang emang terlahir dengan kelamin ganda itu gimana, Kak? Terakhir buku yang aku baca atau kemarin sempat diskusi juga sama beberapa orang dengan penelitiannya, memang medis yang menentukan dengan melihat gen dia yang dibawa oleh dari bapak ibunya. Nah, gen kita ini kan selalu ada ngebawa nih. Kita ini lebih ke bapak atau ke mama gitu loh. Ya, jadi ditentukan situ dan akhirnya dioperasi, dipotong salah satu kelaminnya. Kayaknya kalau situ sudah masuk ke dalam ranah hukum dan medis, ya. Karena ya kita nggak tahu apa mau Tuhan ya. Kita hanya bisa mengambil dasar ayat. Ketika murid-murid bertanya kenapa dia dilahirkan buta, salah siapa? Salah orang tuanya kah? Atau salah dosanya? Yesus bilang, bukan salah siapa-siapa, tapi kehendak Tuhan yang ingin dinyatakan. Tapi itu 1 banding 1.000.000, yang lagi-lagi aku katakan, jangan masukkan kasus yang 1 banding 1.000.000 ke dalam firman Tuhan untuk melegalisasi sebuah tindakan menjadi kebenaran. Nggak bisa gitu ya. Kita harus strict kepada firman Tuhan, lagi-lagi ya perempuan, dan Tuhan membenci homoseksual. Dan kalau memang tadi pertanyaan Romi, kasus di Alkitab, nggak ada ya? Benar nggak? Yang kita sudah bahas, nggak ada yang ganti alat kelamin. Mungkin karena teknologinya belum mampu kali Bang, makanya belum ganti. Nah, betul juga. Dan karena berkaitan teologi, nggak usah itu. Sedikit menyimpang aja. Anak saja sudah bisa dibuat di luar ya. Bayi tabung kan? Itu kan teknologi. Kalau dulu kan nggak ada ya. Jadi kalau konteks Alkitab memang nggak ada karena memang berdasarkan budaya yang kuno ya, nggak ada. Kalau sekarang semua mau dibisakan aja lah, mau anak pun bisa dibuat di luar, mau ganti kelamin pun bisa. Tapi lagi-lagi kita harus back to Bible ya, hanya Alkitab untuk menjelaskan pendirian kita sebagai orang Kristen. Jadi Bang, ada lagi? Untuk yang transgender gitu pintu pertobatan masih terbuka ya? Pastinya. Tapi aku kurang setuju kalau pertobatannya disuruh ganti kelamin lagi. Kayaknya itu terlalu memaksakan kehendak kita dan terlalu konservatif. Ya, dia misalnya memang cowok, udah digantinya jadi perempuan, dia sudah mau bertobat, masuk dalam ruang konseling, kita suruh lagi jadi cowok. Kayaknya bukan begitulah konselingnya. Tapi konselingnya kita menyatakan, kau bertobat sungguh-sungguh, mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan tunjukkan kalau kau memang sekarang jadi ceweklah anak Tuhan yang benar. Dan mungkin saja, kalau memang bertobatnya sungguh, dia nikah sama cowok, dia punya anak. Dan dia sudah sama-sama melayani dengan keluarganya. Kenapa tidak? Itu pertobatan yang sejati, kan? Begitu ya. Ada lagi? Oke. Terima kasih, teman-teman. Demikian program ini kita hari ini bahas tentang LGBT, pandangan Katolik, PGI, Protestan, dan juga Alkitabiah. Kiranya ini bisa memberikan masukan untuk kita menghadapi fenomena LGBT yang lagi marak di zaman sekarang. Dan kita mendoakan bangsa kita agar segala fenomena gerakan yang salah itu tidak masuk ke dalam Indonesia. Kiranya kita tetap berpegang teguh kepada Alkitab, karena memang pendirian kita, sumber kebenaran hanya kepada Alkitab. Demikian, sampai jumpa dalam program YouTube
lainnya. Shalom.